Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aji Wijaya, kelas 12 RPL. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kasir yang telah saya buat menggunakan Visual Basic. Dimulai dari awal, yaitu tampilan menu yang bisa mengarahkan beberapa halaman yang mempunyai fungsi fitur masing-masing dan hubungan satu sama lain. Dimulai dari stok barang. Di sini kita bisa menambah produk-produk yang ingin dimasukkan ke dalam stok. Cara pakainya dengan menginput kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, satuan, dan stok. Lalu klik tambah, maka akan masuk ke dalam database dan ditampilkan di data grid view stok barang. Nah, di sini juga kita bisa mengubah atau menghapus data barang. Masuk ke dalam coding, dimulai dari memanggil query database ke dalam VB. Nah, bisa dilihat di sini memanggil dan dilihatkan ke dalam data grid view. Di bagian tambah data, pertama akan mengecek kode barang. Jika kode barang sudah ada, maka akan memperbarui barang tersebut, dan jika tidak ada, maka akan menambahkan data barang baru ke dalam database dengan ciri aktif sama dengan 1. Lanjut ke bagian edit barang. Di sini kita bisa update data barang dengan mengubah data pada database. Lanjut dihapus barang. Kita sebenarnya bukan menghapus data, melainkan menonaktifkannya atau soft delete. Disclaimer, data dinonaktifkan atau kata lain aktif sama dengan 0 karena di halaman yang lain data barang tidak diizinkan dihapus oleh SQL, di mana salah satu halaman data barangnya masih disimpan dan masih dipakai. Ini disebabkan oleh struktur kode barang memakai foreign key yang bisa dihubungkan di berbagai tabel yang lain. Jadi solusinya ialah menonaktifkan record kode barang agar data barang tidak terhapus dan tidak bisa digunakan lagi, tetapi tidak merusak datanya. Dengan itu, ketika menambah barang yang sudah pernah ditambah, akan tertulis aktif sama dengan 1 dan update berhasil. Itu menjelaskan bahwa barangnya diaktifkan kembali, tetapi dengan isi data yang berbeda. Nah, untuk berikutnya, sisa tadi tombol-tombol seperti clear, tombol klik table yang jika tabel diklik akan dilihatkan di dalam text box masing-masing data, dan yang terakhir tombol kembali ke menu utama. Masuk ke halaman transaksi, pertama kita memasukkan kode barang lalu dicari. Setelah terisi datanya, maka bisa langsung menambahkan jumlah yang ingin dibeli. Ketika klik tambah, maka akan dilihatkan nota pembelian seperti total bayar dan input barang yang sedang ditransaksikan tadi. Setelah itu memasukkan uang bayar dan otomatis menghitung total bayar kembalian. Sebelum update ke dalam database, kita bisa print struk dengan menekan tombol print. Setelah itu klik simpan lalu masuk ke dalam log transaksi. Masuk ke coding, pertama melakukan pencarian data barang dan jika ada akan ditampilkan ke text box. Jika tidak, akan menampilkan message barang tidak ditemukan. Setelah itu menghitung subtotal. Fungsi tombol tambah. Ketika klik tombol tambah, maka akan melihatkan data barang yang sudah diinput ke data grid view. Lalu penjumlahan dari subtotal dikurang uang bayar sama dengan uang kembali. Tombol simpan data. Ketika klik simpan, maka akan menambahkan data transaksi utama ke database. Update stok barang dan juga log history transaksi untuk menambahkan ke tabel laporan penjualan. Untuk sisanya yaitu fungsi seperti menampilkan data grid view dan desain pada stroke, lalu clear, dan yang terakhir yaitu kembali. Masuk ke halaman laporan penjualan, kita bisa melihat penjualan harian dengan melakukan cara memilih tanggal dan diperlihatkan histori data barang yang sudah pernah dilakukan transaksi, dan juga menghitung total penjualan dan total keuntungan per hari. Lalu di bagian kanan itu sama seperti sebelumnya, yaitu melihat laporan penjualan. Bedanya ini per bulannya, jadi kita bisa melihat total penjualan per bulannya berapa dan untungnya berapa. Di data grid view menampilkan log singkat penjualan per harinya
seperti berapa banyak produk terjual dan keuntungannya per hari berapa. Setelah itu kita juga bisa mengekspor data penjualan per bulan ke dalam Excel. Masuk ke coding laporan penjualan, maka fungsi pertama yaitu mengecek format tanggal pada data transaksi sebelumnya dan setelah itu memanggilnya. Lalu menghitung total kotor dan bersih yang ditampilkan ke masing-masing text box. Untuk melihat laporan bulanan, itu pertama harus input bulan dan tahun, lalu kita harus memanggil query dari data log transaksi sebelumnya, dan dijumlahkan yang menghasilkan total barang yang terjual dan perkalian total keuntungannya. Setelah itu menampilkan ke dalam masing-masing text box. Untuk sisanya, itu desain untuk menambahkan data ke Excel dan tombol untuk kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.